Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kembali lagi dengan Pak Bagus di sini. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara yang berada di kelas 5, tema 6, subtema 2, mata pelajaran PPKN. Adapun tujuan kenapa kita belajar pada materi ini. Yang pertama, dalam aspek pengetahuan, siswa mampu memahami makna hak dan kewajiban sebagai siswa dan warga negara secara benar. Dan untuk aspek keterampilan, siswa mampu menjelaskan makna hak dan kewajiban sebagai siswa dan warga negara secara benar. Kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan UUD NKRI tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Dan yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Hal ini tercantum dalam pasal 30 ayat 1. Keempat, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Hal ini terdapat dalam pasal 28. Jadi, kamu bisa berkumpul dan mengeluarkan pendapatmu tentang apa yang terjadi di sekolahmu, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak yang lain, di nomor 5, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Hal ini termasuk dalam pasal 29 ayat 2. Jadi, kamu bebas untuk memilih kepercayaanmu sendiri. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hal ini tercantum dalam pasal 30 ayat 1. Jadi, kamu memiliki hak untuk berpendidikan, kamu memiliki hak untuk sekolah. Dan yang terakhir, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Hal ini tercantum dalam pasal 30 ayat 1. Nah, selain mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini tercantum dalam pasal 23A. Jadi, orang tuamu bekerja dan dari hasil pekerjaan orang tuamu itu sebagian disisihkan untuk membayar pajak untuk membangun negara Indonesia. Yang kedua, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan
tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hal ini terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Hal ini terdapat dalam pasal 30 ayat 1. Kalian sebagai seorang pelajar untuk mempertahankan kedaulatan negara, yaitu dengan terus belajar dan pantang menyerah untuk mencari ilmu. Itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan dan membela negara Republik Indonesia. Kewajiban yang nomor 4, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Yang keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Nah, kalian sebagai pelajar mempunyai hak dan kewajiban untuk memiliki pendidikan dasar, yaitu untuk terus belajar dan meraih bangku sekolah. Pelatihan. Nah, sekarang kalian bukalah buku tematik halaman 112 dan 109. Nah, sekarang bukalah buku tematik halaman 112. Sudah? Nah, di sana ada gambar atau ada lembar yang di dalamnya terdapat nelayan, peran, hak, kewajiban, dan di samping kanannya masih kosong. Nah, ini kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan terdapat di halaman 109. Tugas kalian adalah membacanya. Nah, kalian harus membaca dulu tentang kegiatan pelelangan ikan, setelah itu mengerjakan yang ada di sini. Nah, contoh latihannya yaitu, di sini ada nelayan. Nelayan itu memiliki peran apa, hak apa, dan kewajiban apa di dalam bacaan kegiatan pelelangan ikan yang ada di halaman 109 tersebut. Nah, ini adalah contoh bacaan yang Bapak kutip dari buku tematik. Nah, Bapak akan langsung menunjukkan di mana letak yang ada nelayannya. Nah, di paragraf kedua, di situ mari kita baca. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Jadi, nelayan adalah seorang penjual juga. Nah, hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan TPI untuk ditimbang lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja, karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapat harga yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Nah, peran nelayan di sini adalah menangkap dan menjual ikan. Di paragraf 2 yang awal tadi. Nah, di sini ya. Mereka menjual dan menangkap ikan. Untuk hak mereka yaitu ada di mana kira-kira? Nah, hak mereka yaitu mendapatkan harga yang layak.
dari hasil tangkapannya. Dan untuk kewajibannya yaitu adalah seorang nelayan harus menjaga laut atau ekosistem laut supaya di kemudian hari atau di masa depan penerus mereka atau mereka sendiri dapat terus menangkap ikan di laut. Seperti itu. Nah, tugas pertama yaitu kerjakan halaman 112 berdasarkan bacaan di halaman 109 kegiatan pelelangan ikan. Jadi kalian harus membaca sepenuhnya, setelah itu mengerjakan sisa 3 lainnya yang ada di halaman 112. Setelah itu, jelaskan menurut bahasamu apa itu peran, hak, dan kewajiban seorang pelajar. Nah, untuk nomor 2, dikerjakan dalam bentuk video atau rekaman suara. Selamat mengerjakan. Mungkin itu saja dari Pak Bagus untuk hari ini. Jika kalian suka dengan pembelajaran Pak Bagus, kalian bisa klik like dan subscribe untuk terus mendukung Pak Bagus supaya berkarya dan selalu mengajarkan ilmu-ilmu kepada kalian. Cukup sekian dari Pak Bagus. Selamat mengerjakan dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.